Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Isa Al-Masih Sang Harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudara yang masih hidup di dalam keyakinan. Saat ini saya akan mengulas sedikit tentang kedua kitab, yaitu kitab suci Injil dan kitab yang dikatakan suci oleh oknum-oknum tertentu, yaitu Quran. Kita bisa melihat bagaimana mereka fans kepada salah satu pribadi, yaitu tentang Isa Al-Masih. Karena kita bisa melihat bagaimana Quran membicarakan tentang tokoh yang sangat luar biasa ini. Demikian juga Alkitab atau Injil menuliskan tentang Isa Al-Masih Sang Kalimatullah, di mana kita bisa melihat perbedaan hal ini, di mana Muhammad selalu memakai beberapa sebutan, gelar, dan nama Kristus dalam Quran. Pertama, Yesus di dalam Quran disebut juga sebagai kalimat atau firman Allah atau firman-Nya. Hal itu bisa kita kemukakan di dalam surat 3 ayat 39, di dalam surat 3 ayat 45, dan di dalam surat 3 ayat 64, di mana kita bisa mengemukakan bagaimana Isa Al-Masih, ya, sebelum ia lahir, malaikat datang untuk memberitahukan bahwa akan lahir, yaitu kalimat dari Allah. Di dalam kitab Injil juga dituliskan di dalam Yohanes 1 ayat 1, ya, dikatakan di mana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, di dalam ayatnya yang ke-14 juga dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kalau kita melihat hal ini, kita juga bisa melihat bagaimana yang dikatakan di dalam surat kitab Quran, di dalam kitab 4, ya, ayat 171. Ia merujuk kepada bahwa Isa Al-Masih adalah kalimat Allah, ya. Jadi kita juga nanti bisa membandingkan hal ini di dalam kitab Yohanes 14, ya, di situ juga menjelaskan tentang siapa Isa Al-Masih Sang Kalimatullah, yaitu di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-10 berkata demikian, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Jadi ini suatu penyatuan, ya, yang dikatakan oleh Yesus bahwa ia menyatu dengan Bapa dan Bapa menyatu dengan dirinya. Jadi kita bisa tahu siapakah Yesus di sini. Jadi sebanyak apapun nabi-nabi sebelum datang, ya, bahkan sampai kepada Yohanes, Nabi Yahya, ya, kita bisa melihat bahwa tidak pernah ada satu nabi yang mengatakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30 berkata juga demikian, aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana juga kita bisa berani seorang, ya, manusia biasa mengatakan demikian? Kita tahu bagaimana hukum di Bani Israel bahwa itu sangat, ya, sangat-sangat dilarang menyebut nama Tuhan, apalagi ketika dia mengatakan bahwa
Aku dan Bapa adalah satu. Ini ironisnya bisa membuka cakrawala berpikir kita. Ya, bagaimana jikalau itu dikatakan satu? Ya, pasti tidak ada yang membantah bahwa Yesus itulah Allah itu sendiri. Ya, suatu penyentuhan. Ya, di dalam surah 19 ayat 34 Quran yang dikatakan kitab suci juga mengemukakan pendapat. Namun hal itu bisa kita lihat lagi bagaimana tanggapan kitab suci Injil menanggapi, ya, melihat apa yang dituliskan oleh surah 19 ayat 34. Mari kita sama-sama melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Jadi kita melihat bagaimana seluruh manusia di bumi ini, ya, bagaimana seluruh umat manusia di bumi ini, ya, bahwa sanya Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran. Kita tahu bahwa hanyalah Allah yang merupakan jalan, ya. Dan kita tahu bahwa kebenaran itu hanyalah Allah, ya. Dan hidup itu hanya ada di dalam Allah. Tetapi Yesus mengklaim dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Dia berkata bahwa tidak ada yang bisa datang kepada Bapa atau tidak ada yang bisa datang ke surga kalau tidak melalui Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi, ya, kapan kita harus membukakan, ya, hati pikiran kita, ya, menanggapi hal ini, ya. Makanya kalau kita melihat lagi nanti ayat selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayatnya ketiga, sekiranya kamu mengenal Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku atau Allah itu. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi artinya bahwa siapa yang melihat Yesus, ya, barang siapa yang mengenal Yesus, berarti ia sudah melihat Allah, dia sudah mengenal siapa itu Allah. Jadi untuk itu kitab suci marilah kita lihat dan marilah kita sikapkan dan marilah kita perbandingkan manakah kebenaran yang mutlak. Apakah kitab yang terdahulu ataukah kitab yang membicarakan tentang kitab yang terdahulu. Nah, jadi sampai di sini saja video ini. Ya silahkan kalau Anda mau melihat, ingin mau mendengar bagaimana kita membahas yaitu Kristus Isa Al-Masih adalah Roh Allah, silakan Anda subscribe YouTube ini, channel ini, dan silakan Anda bagikan atau sharekan kepada teman-teman Anda dan like supaya di kemudian hari nanti ketika saya upload video tentang Kristus adalah Roh Allah dan bukti-buktinya di dalam Quran, dan juga perbandingannya di dalam Alkitab, maka Anda tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. I love you.